Oke, hari yang kelima, hari ini hari Senin. Kita bertemu lagi di program Mantano Live, Mantano Mantap. Bersama dengan teman-teman dari Kepemudaan YCCR Jakarta. Ini adalah rekoleksi online Luka Batin. Hari yang kelima, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sambil menunggu, kami masih menunggu teman-teman untuk bergabung. Di siang hari ini, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Kalau iya boleh kasih tanda jempol. Baik, sebentar lagi kita akan undang narasumber kita hari ini yang berbicara tentang healing worship. Akan berbagi pengalaman dan juga pengalaman imannya yang begitu luar biasa. Akan menguatkan kita, membagikan rahmat Tuhan. Dan juga tentunya kita akan mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Ada beberapa pengumuman di awal, diantaranya adalah bagaimana kalau ketinggalan sesi-sesi sebelumnya. Tenang, Anda bisa melihat siaran ulangnya di YouTube kami, YCCR Jakarta, bisa subscribe dulu, nanti akan di-upload di sana. Dan juga kemarin sudah dilakukan pelayanan doa, dan besok adalah sesi yang selanjutnya akan dibawakan oleh psikolog Anastasia, jadi pastikan juga bisa mengikuti sampai besok. Oke, langsung saja kita akan undang Ko Reynard, Bro Reynard yang sudah hadir di sini. Baik, masih menunggu. Oke, sudah masuk sepertinya. Shalom, selamat siang. Ko Reynard. Shalom teman-teman. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Tuhan ya, teman-teman sudah kedengaran jelas suara Ko Reynard dan juga suara saya. Saya akan turn off komennya karena sebentar lagi kita akan segera mulai sesi ini. Oke, Ko Reynard nggak kerasa hari ini sudah hari yang kelima. Begitu banyak sekali teman-teman kita yang merasakan rahmat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, pemulihan yang begitu luar biasa, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Kita akan berdoa dulu dan setelah itu saya akan membacakan sedikit renungan dan juga ada sharing kesaksian dari teman yang mendapatkan penguatan luar biasa ya, Ko Reynard. Setelah itu langsung Ko Rey akan bagikan sesi sharing penguatan buat kita semua. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami sungguh rindu merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Melalui setiap keterbatasan yang ada, kami tidak menyerah. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Sebentar kami akan mulai sesi ini. Tuhan berkati Ko Reynard. Allah Roh Kudus bekerja melalui setiap sharing yang dibagikan, setiap nyanyian worship yang dikumandangkan, boleh membawa hadirat Tuhan yang nyata dalam diri kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ko Reynard, saya akan bacakan renungan di awal, di mana ada teman, ada sahabat yang mengirimkan renungan ini. Saya rasa bisa menguatkan buat teman-teman, buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini juga mungkin mengalami hal yang sama. Judul renungannya adalah Tuhan tahu. Jika saat ini engkau merasa lelah, tak berdaya, dari usaha yang sepertinya sia-sia, Tuhan tahu betapa keras engkau sudah berusaha. Ketika engkau sudah menangis sekian lama, dan hatimu masih terasa pedih, Tuhan sudah menghitung air matamu. Jika kau pikir bahwa hidupmu sedang menunggu sesuatu, dan waktu terasa berlalu begitu saja, Tuhan sedang menunggu bersama denganmu. Ketika kau merasa sendirian dan teman-temanmu terlalu sibuk untuk menelponmu, Tuhan ada di sampingmu. Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu hendak berbuat apa-apa lagi, Tuhan punya jawabannya. Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan engkau merasa tertekan, Tuhan dapat menenangkanmu.
Ingatlah bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita menghadap, Tuhan tahu. Mari kita buka hati kita, datang kepada Tuhan, dan merasakan pemulihan-pemulihan yang berasal daripadanya. Dan ini diteguhkan dari sharing seorang sahabat yang baru saja kemarin mendapatkan dukungan pelayanan doa. Dia merasa hidupnya hancur sekali. Dari sejak bayi dia tidak diinginkan. Berkali-kali dia mau dibunuh papanya. Bukan hanya dalam kandungan, tetapi juga bahkan sampai remaja. Itu menyebabkan relasinya dengan orang-orang gak baik semuanya. Mamanya, saudaranya, semuanya menambah luka-luka yang baru. Sampai rasa-rasanya dia bercerita, dia mau mengakhiri hidupnya. Tapi kemarin dia berusaha untuk berdoa bersama dengan dukungan dari pendoa. Sulit sekali rasanya dia bercerita. Sakit banget, sampai nangis gak berhenti. Tapi pendoa itu terus mendukung doa dengan kuasa Roh Kudus. Air matanya mengalir deras. Tapi puji Tuhan, di tengah air mata, kuasa Roh Kudus bekerja. Ada kedamaian. Belum pernah dia merasakan sedamai ini, dia cerita. Dia berusaha untuk terus berdoa pengampunan. Dia berusaha untuk mencintai dirinya lebih lagi. Dan berusaha untuk nggak bunuh diri lagi. Saat ini, kuasa yang sama yang dialami oleh sahabat kita itu juga akan kita alami. Mari kita buka hati kita, biar Roh Kudus bekerja. Mari kita hampiri Bapa melalui lagu-lagu, doa-doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Korenat. Amin. Thank you Go untuk setiap renungan dan sharingnya. Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Saya percaya 4 hari yang lalu begitu banyak Tuhan sudah memanggil setiap kita. Dan Tuhan telah mencurahkan begitu banyak berkat-berkat dan rahmat yang telah kita terima. Biar di hari siang ini saya mengundang teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan rahmat kesembuhan dan memiliki rahmat untuk mengampuni, biar hari ini melalui healing worship naikkan setiap ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk memiliki suatu keputusan untuk mengampuni, percayalah Allah masih bekerja sampai dengan saat ini. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita dan memampukan kita. Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan untuk teman-teman yang masih berusaha mencari luka-luka di dalam diri kita, serahkan dirimu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung dalam diri kita. Allah sangat mengasihi kita. Mari teman-teman dan Bapak Ibu semua, kita mau mengawali healing worship pada siang hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan segala persembahan kita. Yang terbaik kita mau berikan. Dan biarkan Tuhan boleh bekerja di siang hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di
sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau Tuhanku. Mari nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu menyatakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Kami bawa Tuhan kepada Engkau di siang hari ini. Segala persembahan Tuhan yang terbaik kami hanya bagi Engkau. Ini diri kami Tuhan Yesus yang datang bersujud di hadapan Engkau. Engkau yang menilik segala kedalaman hati kami Tuhan. Dan kami berseru-seru kepada Engkau Tuhan di siang hari. Yesus, Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau bukan Allah yang berdusta. Jika kami boleh mencari Engkau Tuhan, kami akan menemukan Engkau Yesus. Dan biarkan Roh-Mu boleh bekerja di siang hari. Untuk membantu kami Tuhan. Untuk menolong kami. Untuk memberikan segala penghiburan. Untuk meningkatkan Tuhan Yesus segala sesuatu di dalam diri kami. Yesus, Bapakku datang menyembah sini. Ku percayakan ada bagiku. Segala kata kepada Tuhan, segala ketakutan kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau Tuhanku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku, menyatakan segala kerinduan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, katakan dengan lembut, katakan sekali lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kita boleh sebagai doa kita kepada Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib. Katakan sekali, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami nyatakan Kau Allah yang hebat di dalam hidup kami. Berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Dengan mulut kami menyatakan sungguh Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang mengatas segala langit Tuhan Yesus. Engkau Allah memiliki kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, batu penjuru kami, Allah yang kami percaya, tempat perlindungan kami Yesus. Oh ya la 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 masih bawa persembahanmu hanya bagi Tuhan. Kami duduk diam Tuhan di hadapan Engkau. Di tempat yang tersembunyi kami berdoa kepada Engkau. Bapak Engkau melihat Tuhan setiap kedalaman hati kami. Kami yang datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami yang datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan tetes air mata Tuhan menunggu setiap pelawatan Engkau Yesus. Kami yang datang kepada Engkau Tuhan Yesus bahkan dengan segala ucapan syukur kami Tuhan karena Engkau telah menolong kami. Bapak hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Hadirlah Tuhan Yesus. Hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Hadir bersama-sama. Biar kuasa Roh Kudus boleh bekerja saat ini. Biar kuasa Roh Kudus boleh bekerja sebebas-bebasnya saat ini. Kudus hadirlah bersama dengan kami di siang hari ini. Seperti Engkau datang menolong para rasul di tempat. Ketika mereka sedang berkumpul untuk berdoa bersama-sama.
Demikian juga pada saat ini ya Tuhan, Roh Kudus hadirlah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di tempat yang berbeda kami percaya kuasa Roh Kudus tetap bekerja. Kuasa yang sama akan melawat kami di siang hari. Kami datang ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus dengan kuat kuasa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Oh Kudus hadir di sini, hadiah menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dengan kehendakmu. Oh, oh Kudus manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dengan kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari ya Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap kami, di tempat kami. Kau Allah yang bekerja di dalam segala hal, mendapatkan kebaikan. Harap hadir di sini, mengurapi kami. Hadir di sini, Maria Nawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dengan kehendakmu. Coba kau menolong kami, oh manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu,
Kaulah yang perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, saat ini kiranya Kau boleh bekerja atas setiap kami. Pada teman-teman yang terdorong saat ini, Engkau melihat bahwa Allah telah memanggil engkau dari hari pertama sampai dengan hari ini. Ada satu rencana yang Tuhan ingin sediakan untuk engkau. Hari ini engkau yang bersujud datang kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu kepada Dia. Izinkan Tuhan boleh bekerja saat ini sebebas-bebasnya. Izinkan Tuhan untuk masuk di dalam dirimu. Untuk kembali mengolah apa yang menjadi kehambatan di dalam dirimu, apa yang selama ini menjadi belenggu di dalam dirimu. Izinkan Tuhan untuk masuk. Dan percayalah, kalau Tuhan bekerja, Tuhan juga yang akan memperbaiki. Kalau Tuhan yang akan memperbaiki, Tuhan akan menjadikan segala-galanya indah. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Teman-teman, izinkan saat ini untuk saya bersharing. Bagaimana saya memiliki satu kekecewaan dan marah dengan Tuhan. Bukan dengan orang lain. Saya marah dengan Tuhan. 10 tahun yang lalu, papa saya meninggal karena kanker. Dan 2 tahun yang lalu, orang tua saya kasih, mama saya, orang yang saya kasih, meninggal karena kanker. Saya kehilangan 2 orang yang saya cintai karena kanker. Saya nggak bertanya sama Tuhan, saya diam. Tapi tahun 2019 yang lalu, setahun setelah mama saya meninggal, satu-satunya orang yang paling saya cintai dalam dunia ini, istri saya, divonis kanker payudara. Saya melihat kanker menjadi momok dalam keluarga saya takut. Mungkin saya cerita di sini, saya punya istri belum tahu apa yang saya katakan sebagai suami menghadapi hal seperti ini. Saya takut. Apakah mungkin saya kehilangan istri saya? Saya marah sama Tuhan, saya kecewa. 18 tahun saya melayani Tuhan. Kurang apa? Sorry teman-teman. Saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Apa yang saya kurang lakukan untuk Engkau, Tuhan? Bahkan ketika kami menikah, kami sama-sama melayani Tuhan. Saya kecewa, saya marah. Bahkan dalam kemarahan saya, karena istri saya sedih. Saya udah gak bisa sedih, teman-teman. Saya gak bisa lagi menangis. Dan saya ignore, saya punya perasaan. Saya tidak mengakui hal itu dalam kehidupan saya. Dan saya hidup dalam ketakutan. Sorry, teman.
Berapa lama lagi saya masih punya waktu untuk menemani istri saya? Saya hidup dalam ketakutan. Saya melihat apa yang ingin kau hendaki Tuhan dalam diri kami, dalam diri aku gitu. Sempat saya mencoba sebagai orang yang ikut Tuhan, saya mencoba untuk membuang Tuhan. Tapi saya tahu 18 tahun saya hidup bersama dengan Dia. Dia Tuhan yang baik. Tahun lalu tiga hari sebelum istri saya menjalani operasi, saya diminta untuk bertugas di Komsel Mayo sebagai WL. Sempat saya bertanya dalam diri saya, apakah saya masih setia untuk melayani Engkau, Tuhan? Yang saya lakukan saat itu tantangan sebagai WL. Saya hanya membangun iman. Saya hanya berani untuk datang kepada Tuhan dan menghadap kepada Tuhan. Nah, saya katakan hari itu saya bawa iman. Engkau Tuhan Allah yang baik. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Saya hadapi hidup untuk Engkau. Dan setiap hari saya berjuang, saya perkatakan firman Tuhan. Saya ambil firman Tuhan dari Yeremia dan dari Mazmur. Saya jadikan firman Tuhan tersebut sebagai doa saya. Setiap pagi saya nyatakan, confess, bahwa kesembuhan, Tuhan memberikan kesembuhan, maka kesembuhan ada pada Sylvie. Tuhan memberikan kesehatan, maka ada pada Sylvie. Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah ada pada Sylvie. Saya perkatakan firman Tuhan setiap pagi. Saya menghadapi hidup, saya mesti berjuang. Dan pasca kemoterapi, sekarang masih kemoterapi juga, cuma ada tahap-tahap yang ketiga. Pasca awal kemoterapi, istri saya orang yang aktif, orang yang cepat gerak gesit. Cuma ketika saya lihat dia pasca kemoterapi terbaring di ranjang, lemas gitu ya. Kadang-kadang dia ngomong, lemas gitu ya. Sebagai suami saya nggak mungkin katakan, aduh saya di mana ya, enggak. Saya tegar, tenang. Tuhan pasti tolong kita. Besok kamu pasti membaik. Karena saya harus tegar di hadapan Dia. Tapi siapa yang tahu saya punya ketakutan, ketegaran saya. Teman-teman komunitas membantu saya untuk mendukung gitu. Tapi dalam hati saya, siapa yang tahu? Saya cuma ambil gitar. Saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya tidak berdoa apa-apa, saya hanya menyembah Tuhan. Sampai saya bisa berjumpa dengan Tuhan, sampai saya menemukan sebuah ketenangan. Dan tidak jarang, pada saat lagi menyembah Tuhan, hanya peneguhan-peneguhan kecil membuat saya bisa hidup. Tuhan hanya katakan, aku tahu anakku, selesai. Dan saya mampu lagi untuk berjalan. Tanpa saya sadari, 3 hari saya ikuti terus. Saya mau katakan saya masih setia melayani Engkau Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan dan saya menyembah Tuhan setiap malam. Ternyata di balik itu teman-teman, ada rahmat yang Tuhan berikan sama saya. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan sembuhkan sedikit luka, sembuhkan lagi sedikit luka, sampai suatu saat teman-teman, rahmat yang begitu besar terus datang kepada saya sampai suatu saat Tuhan merubah perspektif saya, bukan lagi melihat dengan mata jasmani saya, tapi Tuhan rubah mata jasmani saya melihat istri saya masih dalam pengobatan, tapi mata rohani saya mengatakan saya berjalan dengan iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Saya masih berjalan dengan iman, saya masih bergumul, tapi saya berjalan dengan iman. Tuhan merubah, bukan lagi penyakit atau sakit yang menjadi fokus saya, tapi saya berjalan dengan iman. Dan luka tersebut Tuhan pulihkan. Saya tidak mau membuang Tuhan. Dalam masalah saya malah ajak Tuhan. Tuhan, andil dalam masalah saya, Tuhan. Karena saya tahu Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendapatkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Engkau. Teman-teman yang saat ini mungkin kecewa dengan Tuhan. Teman-teman yang saat ini mungkin terluka, marah dengan Tuhan. Saya mengundang teman-teman. Teman-teman yang masih memiliki suatu luka atau apapun juga. Saya undang teman-teman dengan pujian ini kepada Tuhan. Supaya di dalam pujian penyembahan ini, Allah benar-benar boleh bekerja. Pemulihan yang saya dapatkan, saya percaya Tuhan yang sama akan mampu memulihkan teman-teman dan saya. Rekoleksi ini benar-benar menjadi suatu tipping point kita untuk berubah. Saya bebas karena Engkau. Saya bebas karena Engkau yang bekerja di dalam diri kami. Berikan segala hatimu kepada Tuhan. Biarkan Ia boleh bekerja saat ini sebebas-bebasnya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tata maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Aku berdoa Tuhan saat ini, Tuhan, kuasa yang sama Tuhan Yesus boleh mengalir untuk kami semua, Tuhan Yesus Kristus yang menonton live di tempat ini, Tuhan. Roh Kudus bekerja saat ini dengan sebebas-bebasnya. Secara pribadi Engkau datang Tuhan kepada kami. Roh Kudus Engkau datang secara pribadi Tuhan kepada kami, Tuhan Yesus. Engkau memandang Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau. Engkau memandang Tuhan setiap tetesan air mata Tuhan yang keluar dari mata kami, Tuhan. Engkau memandang Tuhan Yesus sikap tubuh kami Tuhan yang bersujud menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang sama akan memulihkan kami. Engkau akan bekerja untuk kami Tuhan. Engkau akan memulihkan kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Iman kami Tuhan hidup karena percaya bukan karena melihat. Mampukan kami Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau Yesus. Mari teman-teman saat ini kita mau ulang lagi. Jadikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan siang hari. Apa Kau mendengar?
seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Temani kami Tuhan saat ini. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Apakah kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terbang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Bapa yang masih, oh yang masih. Sembah Tuhan, sembah Allah yang hidup. Biarkan Dia bekerja, Roh Kudus bekerja. Oh, serahkanlah segala perkara hanya kepada Tuhan. Oh, Allah hadir di tempat ini, Roh Kudus bekerja. Saya undang teman-teman saat ini, pegang iman kuat-kuat kepada Tuhan. Tuhan ingin memberikan kebebasan kepada kita. Mari kita berdoa bersama-sama, seperti apa yang telah diajarkan oleh Om Vincent. Saat ini hadirkan Tuhan bersama-sama dengan kita di hadapan kita. Tuhan akan menyelimuti kita dengan kasih-Nya di tempat kita masing-masing. Hadirkan juga orang-orang yang melukai teman-teman. Orang-orang yang membuat teman-teman terluka saat ini. Biarkan kita bertiga, hanya saya, Yesus, dan orang yang melukai kita. Bayangkan Yesus saat ini memeluk kita berdua. Dan orang yang melukai kita. Biarkan kasih Tuhan saat ini dan rahmat-Nya yang begitu melimpah tercurah atas kita. Mengampuni adalah sebuah keputusan.
Mengampuni adalah sebuah doa. Saya undang teman-teman untuk mengatakan dengan sebuah doa. Dengan kasih Yesus, aku melepaskan pengampunan. Aku mengampuni dia. Dan aku mengasihi. Dengan kasih Yesus, aku melepaskan pengampunan. Aku mengampuni dia dan mengasihi. Dengan kasih Yesus, aku melepaskan pengampunan. Aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Dengan kasih Yesus, aku melepaskan pengampunan ya Tuhan. Aku mengampuni dia dan aku mengasihi dia. Dengan kasih Yesus, aku melepaskan pengampunan. Aku mengasihi dia. Aku mengampuni dia. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup dan pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Ku sembahmu, Kau Allahku yang hidup dan pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Sembahmu, Kau Allahku yang hidup, yang pulihkanku. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Jadikan ini sebagai doa kita teman-teman. Sembahmu, Kau Allahku yang hidup, Kau yang pulihkan kami dan pulihkan. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Kaulah sumber kekuatan dan pengharapan. Ku tinggikan dan muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bekerja. Roh Kudus, Engkau selalu membantu kami untuk bekerja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang telah menerima kesembuhan. Kami berjalan dengan iman bahwa kami telah sembuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ataupun kami yang masih berjalan Tuhan Yesus Kristus untuk membantu Tuhan kami Tuhan. Untuk mampu untuk mengampuni orang yang kami lukai Tuhan. Orang-orang yang melukai kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan. Karena mengampuni adalah suatu proses. Kami mengambil komitmen Tuhan di hadapan Engkau.
Dalam setiap pagi dan setiap malam kami akan berdoa kepada Engkau supaya melepaskan pengampunan. Dan kami percaya Tuhan, untuk waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka kesembuhan akan kami dapatkan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Dengan perantaran Bunda Maria yang selalu berdoa bersama dengan kami. Bunda Maria, Engkau menjadi pendoa dan pensyafaat kami. Hadirlah di tengah-tengah kami senantiasa. Bantu kami di dalam doa-doamu dan mampukan kami. Dan hantarlah setiap doa-doa kami ini ke hadirat Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan pertolongan dalam doa-doamu, kami akan dimampukan. Mari kita sapa Bunda kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan di akhir sesi ini, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita mau panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas rahmat, atas perlindungannya, atas pemulihan yang berasal daripadanya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena karya-karya-Mu yang agung di tengah-tengah kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang memulihkan kami. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas teknologi yang memudahkan kami untuk boleh bersekutu dan tetap merasakan hadirat-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berikutnya saya akan menyebutkan bait doanya. Bapak, Ibu, silakan jawab dengan referennya, yaitu bebaskanlah kami dari setiap luka-luka masa lalu kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari ketidakmampuan kami untuk mengampuni, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari rasa bersalah yang tak berujung, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari trauma-trauma dan emosi yang tak teratur, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari dosa-dosa dan keterikatan kami, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dan berikutnya kita menjawab dengan doakanlah kami. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rojus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimfana, doakanlah kami. Santo Eustasius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. 14 penolong suci, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Koremat. Satu lagu ya, sebagai ucapan syukur ya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Ada yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir
dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Thank you, Korena. Terima kasih sekali lagi untuk setiap sharing, penguatan, teman-teman Etik Worship juga yang sudah membawa kita ke hadirat Tuhan melalui setiap penyembahan yang dinaikkan. Dan juga kami mengundang teman-teman yang merasakan Tuhan begitu baik, boleh bagikan cerita bagi ke kami, inbox kami, apa yang rasakan, mulai dari beberapa hari ini. Semoga setiap sharing, kesaksian kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Dan juga ada beberapa yang sudah didoakan oleh pendoa-pendoa pelayanan pribadi yang begitu luar biasa, dari PD umum, dari pewarta-pewarta senior, dari pewarta-pewarta kaum muda. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya. Kita sungguh rindu merasakan kasih Tuhan lebih lagi nyata di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Dan juga besok masih ada sesi bersama dengan psikolog Anastasia. Kita akan mendengarkan pengajaran juga, sharing juga dari sisi psikologi. Bagaimana cara kita bertahan terhadap luka-luka batin yang mungkin akan terus ada, yang mungkin akan terus kita temui. So, pastikan besok jam 1 siang, dan juga kita subscribe YouTube YCCR Jakarta, biar teman-teman digital ministry boleh semakin semangat, kreatif, boleh membagikan kebaikan Tuhan melalui setiap media dan teknologi yang ada. Saya rasa itu aja. Korenard, ada kata penutup? Silakan. Ya, bawa Yesus dari awal sampai dengan akhir, dan di prosesnya libatkan Tuhan. Jangan pernah membuang Tuhan. Tuhan pasti ada maksud untuk diri kita. Kita pasti akan bebas dan sembuh. Amin. Terima kasih Amin. sekali lagi. Kak, saya rasa itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Stay safe, stay at home. Tuhan berkati. God bless you all. God bless semuanya. Thank you, God. God bless.